Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui saya ini ria atau tidak, Bapak Ibu tak bisa mendeteksi 100% apakah saya ria atau tidak. Tapi Bapak Ibu bisa memastikan diri Bapak Ibu ria atau tidak ketika Bapak Ibu setiap melakukan amal kebaikan apapun yang Bapak Ibu harapkan ingin mendapat pujian, pengakuan dari makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Orang-orang tua kami, kedua segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang kami senantiasa doakan kepada Allah, semoga diberi Allah kesehatan, keafiatan, panjang umur dan mudah-mudahan besok masuk surga. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, doa yang bisa kami panjatkan kepada Allah, semoga kebersamaan ini Allah ridho kepada kita semua. Besok kembali kita berkumpul di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak semua sehatnya? Sehat. Bapak-bapak sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Ini berkurang jamaah atau memang dari awal begini? Orangnya berkurang ya. Masjidnya yang terlalu besar mungkin ya, Pak. Tak apa-apa, yang penting pastikan kita tetap berada di dalam masjid, jangan sampai ikut orang yang keluar dari masjid. Apa dalilnya Pak Ustaz? Pentingnya berkawan dengan orang-orang baik, berkawan di dunia dia memberikan kita pertolongan, berkawan di akhirat dia besok memberi syafaat juga kepada kita. Jadi Bapak Ibu, biar sajalah saudara-saudara kita itu mungkin tiap tahunnya masih tetap seperti itu, semalam 2 malam sampai 20 malam ramai, 10 malam terakhir satu persatu tak ada lagi yang mau ikut melanjutkan perjuangan ini. Maka kita yang bisa hanya mengajak dan mendoakan semoga kita semua istiqomah sampai akhir hayat kita semua besok bergelar orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tuaku, keluarga semua, saya mohon maaf malam hari ini. Dari iklan ini nampaknya memang agak mengganggu malam ini kawan kita yang kecil ini. Baru malam ini begini tingkahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nampaknya fokus ke dia jadinya bukan ke saya. Jadi tolonglah karena sudah dikasih sholawat tadi pakai petinya tiga bersama kawan-kawan yang di belakangnya. Nanti insyaallah kami sholawat petir kita jalan insyaallah. Bisa kira-kira bisa. Tiga kawan-kawan ya. Nanti kita konsentrasi ibu kita dengan ceramah ini gara-gara apa? Bisa ya? Silakan dulu tenang ya. Mana anak kita yang mencatat tiap malam untuk judul ceramah? Adanya? Ada. Catat. Judul kita malam hari ini adalah syirik kecil. Judulnya syirik kecil. Kalau diartikan Indonesia, syirik itu bisa juga kau syirik sama aku. Itu iri hati. Beda itu. Pernah ibu dengar orang berkata begitu kan? Nampaknya dia syirik sama aku katanya. Syirik itu dalam bahasa Arab adalah berserikat, bersekutu ataupun lebih dari satu. Maka yang paling besar namanya adalah syirik akbar, menyekutukan Allah sama dengan menduakan Allah.
Inilah yang menjadi kajian kita malam hari ini. Jauhi ataupun judulnya tadi syirik akbar ataupun syirik kecil. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, yang paling aku takutkan kepada umatku itu bukanlah perkara-perkara yang besar, tapi dalam hadisnya yang paling aku takutkan kena umatku itu adalah syirik akbar. Apakah syirik kecil itu? Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah adalah penyakit ar-riya, ingin supaya dapat pujian dari makhluk, atau kita sering menyebut dapat pujian dari orang lain. Ini Bapak Ibu harus kita tentukan dulu pokok permasalahannya, karena tidak semua yang kasat mata kita yang menilai, kita yang memutuskan menyebut orang itu ria. Contoh kecil saja nih Bapak Ibu. Kalau saya sekarang nih Bapak Ibu, hampir rata-rata setiap saya ceramah direkam, kemudian saya buatkan di YouTube, dan sempat juga dan buat di YouTube, sampai saya buat di kaca mobil pun saya buat foto saya. Tanyalah sama Bapak Ibu, dengan saya ceramah direkam, kemudian dimasukkan ke YouTube, diupload juga ke Facebook, saya buat foto saya besar-besar di mobil saya, apakah itu termasuk ria, syirik kecil atau tidak? Termasuknya itu Bapak Ibu. Mana percaya ini? Tergantung nih. Mana tahu karena kekenyangan buka puasa tadi pulang sekali-kali Bapak Ibu ya. Saya ini sekarang Bapak Ibu rata-rata setiap ceramah direkam, diupload ke Facebook, saya buatkan YouTube, dan sampai di mobil saya buat foto saya, juga channel YouTube-nya. Dengan catatan saya berpikir supaya makin banyak orang yang akan menonton, melihat kalau ada nilai kebaikan di situ, mudah-mudahan jadi amal jariah. Apakah perbuatan saya itu termasuk syirik kecil yang bernama ria atau tidak? Berbagai macam jawaban nampaknya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, di mana Bapak Ibu sering mengomentari orang, kemudian Bapak Ibu sendiri yang memutuskan, disitulah kadang-kadang kita penyakit hati disebut dengan hasad. Dari hasad inilah muncul karena ketidakmampuan kita yang dilakukan orang lain, maka anak beranak pinak, nanti pada akhirnya kita menuduh orang berlaku ria, syirik kecil dia lakukan. Padahal Bapak Ibu tadi sudah menjawab sebahagian. Tergantung niat Pak Ustaz. Kata Ustaz tadi, tergantung situasi, kata orang tua kita tadi. Betul. Maka tidak semua yang nampak oleh mata kita, apakah itu yang saya contohkan tadi bentuk rekaman video ceramah, ataukah ibu bapak menengok di papan informasi Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji simpulan infaknya 3 juta rupiah. Kemudian Bapak Ibu baca, Bapak ini 3 juta infaknya ya. Apakah itu juga syirik kecil disebut dengan ria? Nah, inilah pentingnya dulu masalah ria ini. Tampil kalimatnya Bapak Ibu ya. Pernah tak Bapak Ibu mendengar kalimat ria, sum'ah, takabur, hasad? Pernah nggak dengar istilah-istilah? Sering kan? Ria itu diambil dari kalimat ru'ya, artinya itu suka dilihat ataupun ingin diperlihatkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui saya ini ria atau tidak, Bapak Ibu tak bisa mendeteksi 100% apakah saya ria atau tidak, tapi Bapak Ibu bisa memastikan diri Bapak Ibu ria atau tidak ketika Bapak Ibu setiap melakukan amal kebaikan apapun,
yang Bapak Ibu harapkan ingin mendapat pujian, pengakuan dari makhluk. Itulah yang sulit itu sekarang menjaganya, Bapak Ibu. Bapak berinfak 3 juta, ditulis di papan, belum tentu itu ria, belum tentu syirik kecil. Ditanya bapak nih, Pak, aku tidak tulis di papannya. Kenapa tidak kau tulis, kata bapak nih? Aku takut bapak ria. Jangan begitu. Tanya orang yang berinfak, Pak, kita tulis di sini langsung nama bapak, atau dibuat nama hamba Allah, atau dibuat anak bapak, atau bagaimana, Pak? Kata bapak ini, kau tuliskan sajalah di situ 3 juta ya, infak untuk malam-malam Ramadan. Bapak nanti gak ria kan? Insya Allah tidak. Kenapa harus kita tuliskan di papan besar-besar, Pak? Supaya nanti aku saja yang sawitnya sehektar infak 2 juta, 3 juta, apalagi yang sawitnya 10 hektar. Dengan harapan aku infak 3 juta sawitku sehektar, yang 10 hektar nanti pasti maju, dia infak 5 juta, 10 juta. Jadi kalau niatnya demikian, Pak Ustaz, bolehkah kira-kira menampakkan kebaikan supaya diikuti orang? Itu boleh dalam agama kita, Bapak Ibu. Dalilnya, Mandalla ala khairi falahu mislu ajrin fa'ilihi. Siapa-siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kata Nabi, diikuti oleh orang lain kebaikan itu, maka sama dengan dia mendapatkan kebaikan yang dia lakukan dan mendapatkan kebaikan orang yang mengikuti kebaikan itu. Bayangkan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ceramah ini direkam, nanti orang lain pun, ustaz lain ikut-ikutan dia direkam. Saya buat YouTube saya, ustaz lain pun pengen juga buat YouTube. Saya buat foto saya di mobil saya, nanti beli mobil ustaz itu dibuatnya lagi fotonya. Maka meninggal saya besok, maka dia contoh kebaikan yang ditunjuk. Bukanlah itu disebut ria, tapi namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian, kata Allah, dalam kebaikan. Maka kalau saja video ceramah sudah direkam, dimasukkan ke YouTube, tinggal menjaga niat saja, jangan sampai ingin dapat pujian dari manusia. Kalau nanti dipuji manusia, itu hadiah kecil yang disegerakan Allah dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka dia ini, saya ingin amal saya dapat pengakuan dari orang. Inilah dia. Saya ingin amal saya ini dilihat oleh orang. Maka dari dia ini, Bapak Ibu, mengalirlah namanya kalimat sum'ah. Tahu apa itu sum'ah? Sum'ah itu asal kalimatnya adalah dari kalimat sama, artinya mendengar. Saya ingin kebaikan saya dengar dari ucapan-ucapan orang lain. Artinya juga pengakuan. Kalau dia, saya ingin amal saya dilihat orang. Kalau sum'ah, saya ingin dapat pujian lewat telinga saya, amal yang saya lakukan. Barulah amal itu berbahaya, Bapak Ibu. Jelas kira-kira? Kalau tak nangkap, Bapak Ibu sudah tahu saya yang menjelaskannya. Itulah model dia. Jadi tengok YouTube-nya nanti. Kalau sudah jelas juga dia. Karena Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, banyak kita dalam hidup ini, kita sendiri yang mengomentarinya, kita sendiri yang memutuskannya, kita sering mengatakan, anak paling dia itu ria. Bapak tuh rajin loh ke masjid, anak paling 2-3 hari, besok tengok dah ke masjid lagi. Bapak tuh kalau sholat di masjid lama-lama kali loh. Di rumah cuma rupa begitu, cepat dia sholatnya. Ria Bapak tuh, kalau di masjid sholatnya pelan-pelan bacanya, rukuknya diatur, luar biasa. Aku tengok di rumah cepat-cepatnya dia. Kenapa bisa begitu? Sering kita, Bapak Ibu, orang yang beramal, kita dapat dosa. Sering kita menyebut orang ini ria. Kita tidak bisa mendeteksi orang itu ria atau tidak, tapi kita sendiri bisa kita mengetahui diri kita sedang ria atau tidak.
berjalan Fauzan, mau berjalan suatu tujuan melewati batu yang hitam. Semutnya hitam, di kegelapan malam gelap gulita hitam, di atas batu yang hitam. Kalau seandainya kita bayangkan malam di Bapak Ibu, bisa nggak jelas nampak semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam? Jawabnya tidak. Begitulah hadusnya dia itu menyusup di setan ke dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu ya, banyaknya amal akhirat nampak kasat mata di dunia ini, padahal hatinya supaya mendapatkan dunia. Ini kan ceramah nih, amal akhirat nih, baca ayat, baca hadis. Tapi rupanya setan berbisik, sarang putih, ceramah tiap malam, biar banyak duitmu. Nanti kalau banyak duitmu, banyak THR-mu, nanti bisa kau pulang ke Medan. Habis itu nanti bisa kau beli gini. Merasuk dia ke sini, maka kemudian yang saya pikirkan bukan lagi lillahi ta'ala, tapi sudah bercabang niat. Saya tahu itulah yang akan menghancurkan amal saya. Na'udzubillah. Kalau mati saya besok Bapak Ibu, maka datang saya menghadap sama Allah. Ya Allah, berapa puluh tahun saya berceramah dulu di dunia itu, mana pahala amal dari ceramah-ceramah selama ini ya Allah? Maka kata Allah, bukankah kau ceramah dulu niatmu untuk dapat dunia? Bukankah kau ceramah dulu supaya kau dapat pujian dari manusia? Maka hari itu berlakulah ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini mulut akan dikunci, maka tidak bisa lagi bersaksi kecuali dua tangan, dua kaki. Apa yang pernah kau kerjakan di dunia, dengan lantang tangan akan berkata, betul itu ya Allah. Aku yang sering megang mikrofon ketika dia ceramah, yang dia niatkan bukan menyampaikan kebaikan ke jamaah, tapi yang dia niatkan supaya dapat pujian dari manusia. Apa kata Allah? Sudah kau dapatkan duluan pahalanya di dunia, hari ini tak ada lagi pahala yang tersisa untukmu, kata Allah. Padahal amalnya nampak di dunia ini amal akhirat, rupanya balasannya hanya di dunia. Sebaliknya, ada orang yang beramal dunia tapi pahalanya akhirat. Apa Bapak Ibu kira-kira? Manen sawit. Belum pernah saya dengar orang manen sawit, mengegrek sawit. Apa tadi hadisnya memanen sawit? Nah, ada orang ceramah sambil manen, Pak. Itulah kira-kira maksudnya. Ada orang baca Quran sambil mengegrek, Pak Ustaz. Biasanya tidak, Bapak Ibu. Berzikir, Pak Ustaz. Nah, oke lah, kita buat sambil baca zikir subhanallah, Allahu Akbar. Mengegrek dia jalan terus. Tapi kan jarang ini, Bapak Ibu. Bapak ini tak bersekolah, baca Quran pun tak lancar. Memang dia rajin sholat, pikir dia manen sawit. Yang penting jangan dipanen sawit orang, sawit dia yang dia panen. Atau sawit orang dia panen, dia dikupang. Apa yang nampak sama Bapak ini? Bapak ini dunia saja tiap hari yang dia kejar, dunia saja. Padahal mati-matian dia pilih ngegrek sawit ke sana kemari dengan niat supaya anak didiknya jangan sampai melarat, jangan sampai makan yang haram. Mengegrek sawit tanpa amal dunia, tapi karena dia berjuang berniat supaya anak didiknya jangan makan haram, maka dia memperoleh amalnya dunia, pahalanya besok akhirat. Maksudkah Bapak Ibu kira-kira? Allah Bapak, begitulah Bapak Ibu ya. Supaya teringat kita kaji ini, baca dulu ayatnya di sana. Rupanya Bapak Ibu dahsyatnya sifat riya ini ada dalam Quran ini. Satu saya bacakan ayatnya ya, yang selama ini kita anggap rupanya ini biasa, rupanya ini luar biasa. Saya potong kalimat Qurannya ini. Al-Baqarah 214. Apa nih Bapak Ibu ini ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Biasa ini. Kallati yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan batalkan pahala
taza, jangan kau menyakiti hati orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu, kalau kalian lakukan juga infak itu, malahu berinfak mengeluarkan harta, ria'an nas, dengan niat supaya dapat pujian dari manusia. Sudah pilihan tadi. Bagaimana kata Allah Bapak Ibu? Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang berinfak disebabkan niat supaya dapat pujian dari manusia, tak ada kata Allah obatnya Bapak Ibu, ada gundukan tanah. Kemudian di atas gundukan tanah ini ada batu. Di atas batu ini ada pula debu, karena mungkin sudah berpuluh tahun batu ini di atasnya debu musim kemarau. Maka seketika hujan datang turun lebat, maka hilanglah sekian puluh tahun disebabkan dengan hujan yang sejam 2 jam. Bagaimana keadaan batu ini kata Allah? Maka batu ini menjadi bersih, tak bersisa sedikit pun debu di atasnya. Artinya ada orang berpuluh tahun beramal soleh, tapi setiap dia beramal supaya dapat pujian dari manusia, supaya diakui disebut orang alim, supaya dapat sanjungan dari manusia, tidak ada obat. Seperti batu tadi disiram oleh hujan, tidak berbekas sedikit pun. Besok mati dia bertemu dengan Allah, tidak ada pahala sedikit pun yang dia bawa menghadap Allah. Inilah didikan Ramadan, Pak. Ini didikan Ramadan supaya kita belajar dalam hidup ini beramal dengan ikhlas. Belajar kita ini supaya diri kita ini ikhlas, karena lawan kata riya itu tadi adalah ikhlas. Kalau sudah ikhlas, pekerjaan yang berat pun menjadi ringan, dan kalau sudah ringan pekerjaan menjadilah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan yang baik-baik, masuk surga itu besok insya Allah. Hidupnya aja kita hidup ya. Dan misalnya itu hampir 20 menit lebih. Itulah judulnya malam ini, syirik kecil berupa riya. Bapak Ibu tidak tahu saya ini riya atau tidak, maka jangan sering memutuskan dan menghakimi kepada orang lain. Yang tahu kita riya atau tidak adalah diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu menata hati di bulan Ramadan ini, jangan terlalu banyak menilai orang lain, tapi lebih banyaklah introspeksi diri kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas segala